Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takdim untuk semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersolat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info. Hari ini hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023. Alhamdulillah, di sore hari ini menjelang maghrib, Lutfi Info baru keluar tol Probolinggo tepatnya. Alhamdulillah, kali ini tadi habis silaturahim dengan para tokoh. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita menambah ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat, mempererat perjuangan kita, berani menyuarakan kebenaran, bukan menyuarakan pembenaran. Alhamdulillah, banyak nasihat daripada tokoh untuk dalam perjuangan kedepannya. Masya Allah, luar biasa. Afwan tadi tidak bisa ngeliput karena itu silaturahim kan, jadi nggak sempat ngeliput gitu kan. Jadi ini mau perjalanan menuju Jember dan Bondowoso untuk bertemu dengan tokoh juga di Lumajang. Sebelum kita ke Jember, kita ke Lumajang dulu, bertemu salah satu tokoh juga di sana. Dengan kita silaturahim menjelang maghrib ini Al-Fakir lagi berkendara sendirian, saudaraku semua. Insya Allah setelah dari Lumajang, Al-Fakir langsung menuju ke Bondowoso, tepatnya ke pondok pesantrennya Lora Nurul Jamal Habaib. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren dan juga beliau lawyer, pengacara, yang alhamdulillahnya saat ini beliau menjadi kuasa hukum guru kita semua, yaitu Gus Fahim. Masya Allah, mudah-mudahan Gus Fahim diberikan kekuatan, istiqomah dalam perjuangannya, dan disehatkan jasmani rohaninya beserta keluarganya yang menanti di rumah maupun di pondok pesantren Al Jalil, dan para santrinya semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendoakan gurunya yaitu Gus Fahim, dan selalu mendoakan saudaranya yaitu Gus Fahim. Masya Allah, luar biasa. Ikuti perkembangan berikutnya. Insya Allah kedepannya Al-Fakir akan selalu update terkait Gus Fahim. Insya Allah, doakan semua saudaraku semua, mudah-mudahan Al-Fakir diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, dikuatkan dalam keistiqomahannya. Amin ya rabbal alamin. Ini Al-Fakir lagi di jalan, afwan ya, nanti kita lanjut kalau sudah sampai Bondowoso gitu saudaraku semua. Insyaallah kita perjuangan bukan mencari kemenangan, akan tetapi kita bagaimana istiqomah dalam perjuangan. Menang kalah yang penting kita tetap berjuang. Hasilnya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan kita meminta tolong kepada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, insya Allah perjuangan kita semakin kokoh. Itu saudaraku semua. Yang penting istiqomah gitu saudaraku. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalat pada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info. Di kali ini hari Minggu tanggal hari ini hari Minggu tanggal 22 Januari 2023. Alhamdulillah, Lutfi Info berada di Bondowoso. Ngelanjutin video yang semalam, Al-Fakir itu lagi perjalanan habis dari Surabaya itu teman-teman, dan berjumpa dengan tokoh juga di Tanggul, Jember. Alhamdulillah, sekalian kita berziarah kepada Habib Soleh Tanggul, Sohibul Tanggul. Mudah-mudahan ziarah kita itu menambah kedekatan kita kepada Zuriatun Nabi. Dengan kita dekat kepada Zuriatun Nabi, otomatis kakeknya yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dekat kepada kita gitu. Kita cintai untuk keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di pagi hari ini Lutfi Info berada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Jalan Ki Haji Yahya Jazuli nomor 1 Kerang Sukosari, Bondowoso. Ini pondok pesantren ini yaitu diasuh langsung oleh Lora Nurul Jamal Habaib, yang beliau adalah salah satu pengacaranya Gus Fahim, yang beliau Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan beliau dalam mendampingi Gus Fahim, menjadi kuasa hukum Gus Fahim, mudah-mudahan beliau dalam lindungan Allah dan dikuatkan iman dan takwanya dan diistiqomahkan dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini Al-Fakir akan keluar dulu teman-teman semua. Oke teman-teman, ini kita sudah di luar. Rumahnya beliau, teman. Ini asrama putranya, dan di sini asrama putrinya sekaligus dalamnya beliau. Jadi kita keliling-keliling dulu. Nah ini teman-teman semua, sempat berapa bulan yang lalu Al-Fakir juga pernah kesini ke pondok pesantren beliau, Lora Habaib, dan sempat kita juga podcast bersama beliau. Beliau Masya Allah memberikan edukasi, motivasi kepada Lutfi khususnya kan, dan para teman-teman, khususnya para pemuda-pemudi yang cinta akan tanah airnya gitu teman-teman. Beliau adalah advokat muda juga, masih muda Masya Allah. Kita sepilkan sekitarnya. Ini di Bondowoso pagi hari ini. Suasananya tenang teman-teman semua. Ikuti terus channel YouTube Lutfi Info, perkembangan nanti ke depannya, upaya-upaya apa yang akan dilakukan seterusnya terkait kasus Kiai Fahim ini. Dan beliau juga pengacaranya Gus Fahim, dan juga ada salah satunya lagi itu Pak Edi. Nah, Pak Edi juga yang mendampingi Gus Fahim bersama Lora Habaib ini. Doakan teman-teman, mudah-mudahan kebenaran akan terungkap. Bukan pembenaran yang selalu terungkap, tapi kebenaran yang terungkap. Itu nanti sampai jumpa di pengadilan di dunia. Kalau di pengadilan dunia belum bisa kita mendapatkan keadilan, kelak ke pengadilan akhirat akan bisa menemukan keadilan yang sesungguhnya. Itu memang ini kata-kata terakhir dari Al-Fakir, kita sama di hadapan hukum, belum tentu
kita sama di hadapan penegak hukum. Ilal liqa fi amalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersolat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info dan YouTube Berjuang dan YouTuber siapapun yang berani mengungkap kebenaran bukan pembenaran. Alhamdulillah, hari ini hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, ngelanjutin video yang tadi teman-teman. Al-Fakir alhamdulillah sudah berada di Bondowoso, tepatnya di Pondok Pesantren Manbaul Ulum, yang itu beliau adalah pengasuhnya, salah satu pengasuh di pondok pesantren ini, dan juga beliau menjadi kuasa hukumnya Gus Fahim. Alhamdulillah. Jadi gini Gus, Lutfi ingin bertanya Gus terkait kemarin yang jenengan mengajukan pra peradilan, itu tinjauan kedepannya bagaimana Gus? Dan jadwal sidangnya kapan Gus? Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fahati lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Ya, terima kasih Mas Lutfi Info. Jadi kemarin kita sudah menyusun mendaftarkan permohonan pra peradilan, ya kan? Dan sudah dapat nomor perkara di 01-PIT-PRA-2023 PN Jember, dan itu dijadwalkan tanggal 3 Februari 2023. Nah, yang perlu diketahui bahwasannya pra peradilan ini jangan di framing atau disampaikan bahwasanya bentuk antipati terhadap Polri. No, bukan bentuk kebencian, perlawanan. Bahkan ada yang nulis kemarin bahwa peradilan ini gertakan. Bukan. Itu tidak belajar hukum itu yang bilang pra peradilan itu gertakan itu. Jadi pra peradilan ini bentuk koreksi, ya kan, untuk menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan dan sebagainya seperti yang dimaksud pada KUHP itu. Secara formil, ibaratkan begini Mas Lutfi, saya analogikan bahwasanya pra peradilan ini kalau dalam sholat wudhunya, ya kan. Nah, kalau wudhunya sudah tidak sah, maka jangan coba-coba masuk ke pokok perkara, kan begitu kan. Jelas produk dari pra peradilan ini ada dua amarnya. Kalau tidak dikabulkan ya ditolak. Kalau sumpama nanti dikabulkan terhadap sprint penangkapan dan semuanya itu penyidikan, itu kita akan lakukan upaya hukum perbuatan melawan hukum yang tentunya kita akan meminta kerugian material dan imaterial untuk memulihkan hak-hak dan nama baik Fahim ini. Begitu secara garis besar pra peradilan itu harus diterjemahkan seperti itu. Makanya saya sangat menyayangkan ketika ada pihak-pihak yang mengatakan ini gertakan. Tidak. Dari awal Fahim ini sangat kooperatif, ya kan? Bahkan saya sendiri yang mendampingi ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Pemeriksaan awal itu. Iya. Nah, kita mengajukan pra peradilan ini, ya kan? Karena ada serangkaian yang kami menganggap ada kejanggalan, di mana sangat estafet sekali nih Mas Lutfi, ya kan? Baik dari penyelidikan, kemudian naik ke penyidikan, ditetapkan tersangka, ini cepat sekali. Bahkan ketika ditetapkan tersangka dan diperiksa sebagai tersangka, yang bersangkutan Fahim ini kan datang, kemudian diperiksa layaknya pemeriksaan seperti biasa itu. Kemudian larut malam itu ada telepon kepada saya bahwasanya dibuatkan sprint penangkapan dan penahanan, kan gitu kan. Malam hari itu. Malam hari. Sekarang harus kita pahami, tidak ada yang ditangkap. Yang ada Gus Fahim duduk di sana, kan gitu kan. Setelah diperiksa langsung dibuatkan sprint itu dan tidak main-main. Penyidik yang ditetapkan dalam sprint itu, yang dibuatkan surat perintah penangkapan dan penahanan itu 40 lebih gitu. Ini saya pikir Berarti niat banget Gus. seorang Gus Fahim satu ini bilang. Satu orang sampai sprintnya sebegitu banyak. Ini merupakan kejanggalan-kejanggalan yang akan kita kupas secara komprehensif. Dan juga saya menyayangkan ya kepada beberapa media yang
menggunakan momen ini untuk memframing kasus ini, jadi seakan-akan ini sudah terjadi. Padahal kan kita orang hukum harus mengedepankan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kan begitu. Tapi judul di media luar biasa sekali framingnya, kan mengerikan sekali di media itu, Mas Lutfi. Makanya saya akan memberikan klarifikasi, saya akan memberikan statement terkait itu, seperti apa kejadian yang sebenarnya dan seperti apa penanganan yang terjadi yang menimpa Kiai kita, Kiai Fahim ini, begitu. Jadi saya selaku penasihat hukum dan selaku kuasanya juga dalam mengajukan pra peradilan ini, ada beberapa hal yang substansi yang membuat kami itu menganalisanya ini ada kejanggalan-kejanggalan yang tentunya itu kita akan ungkap secara komprehensif di persidangan. Begitu maksudnya. Ini Gus, ada lain Gus pertanyaan. Terkait kemarin adanya press release di Polres Jember itu kan, itu bagaimana ceritanya Gus, kok bisa sampai segitunya perlakuan terhadap Gus Fahim? Secara orang awam kan melihat ini kan belum terbukti bersalah. Itu bagaimana Gus? Makanya kan Ana sampaikan tadi bahwa kita orang hukum, kita harus mengedepankan asas perception of innocent itu tadi. Jadi harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, jangan langsung menjustis seseorang, si Kiai Fahim ini langsung dijustis bahwa terjadi begini, korbannya begini. Press release saja kemarin tidak disebutkan korbannya ada berapa, ada 4, tapi secara spesifik tidak disebutkan korbannya ini siapa aja, inisial aja lah kalau memang ini kan. Dan ada fakta-fakta, ini tentunya tidak akan saya ungkap lah. Fakta-fakta itu, terus materi-materi itu tidak akan saya ungkap. Nanti di sidang pertama tentunya kita akan ungkap secara live, ya kan? Secara live kita akan ungkap di pembacaan permohonan dan juga dijawab-menjawab, terutama di pembuktian nanti. Ini akan ketemu nanti. Ya kita berdoa bersama-sama. Semoga hakimnya ini hakim yang memiliki integritas, ya kan, sesuai dengan sumpah dan jabatannya, mengedepankan fakta-fakta yang terjadi kan gitu terkait aturan formil yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini termohon. Begitu Mas Lutfi. Alhamdulillah gitu aja teman-teman semua informasi saat ini. Insya Allah ke depan akan ada update berikutnya, perkembangan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kuasa hukum khususnya gitu kan. Yang penting teman-teman kita jangan sampai terbawa suasana yang nggak enak. Biarkanlah mereka memframing apapun, biarkan. Kita jangan membalas. Kita balas dengan bukti yang fakta dan data. Gitu saja. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.